Shalom, puji Tuhan, kita akan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan karena hari yang baru. Kembali kami mau membaca, merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami agar kami terus mengasihi Tuhan, agar kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Pimpin dalam perenungan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pada saat ini firman Tuhan terambil daripada 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Shalom, jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, opa oma, anak-anakku, buat kita semua. Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Hidup Baru Tidak Lagi Dikuasai Dunia. Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Hidup menurut kehendak Allah atau mengikuti arus dunia. Seringkali dunia berkata, nikmati saja deh. Yang penting puas. Semua orang juga melakukannya. Betul nggak kayak gitu? Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk hidup yang berbeda. Mengikut Kristus bukan hanya tentang soal ibadah, bukan hanya tentang berkat, tetapi mengalami perubahan hidup. Kadang hidup benar membuat kita dianggap aneh, terlalu rohani, bahkan mungkin dijauhi sama orang-orang di sekitar kita. Namun, melalui nats ini Petrus mengingatkan jemaat pada waktu itu supaya tetap setia dan hidup bagi Tuhan. Kita mengetahui bahwa surat Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang sedang mengalami sebuah penderitaan karena iman kepada Kristus. Makanya pada pasal yang keempat mengingatkan bahwa Kristus telah menderita bagi dunia. Maka orang percaya juga harus mempunyai cara hidup yang baru. Tidak lagi hidup menurut nafsu duniawi walaupun kita masih hidup di duniawi. Jemaat pada waktu itu dihina karena tidak lagi hidup seperti masyarakat sekitarnya. Tetapi Petrus menegaskan bahwa hidup baru dalam Kristus memang berbeda dengan dunia ini. Makanya perenungan kita pada hari ini saya mau membagikan yang pertama, mengikut Kristus berarti siap meninggalkan hidup lama. Ayat yang pertama berkata tadi, barang siapa telah menderita badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Petrus tidak mengatakan orang percaya menjadi sempurna, tetapi ada keputusan untuk hidup tidak lagi dikuasai dosa. Saya ulangi lagi, Petrus tidak lagi mau mengarahkan bahwa orang percaya menjadi sempurna, tetapi ada keputusan untuk hidup tidak lagi dikuasai dosa.
Orang yang sungguh mau mengenal Kristus, maka dia mulai. Dulu saya mudah marah. Sekarang saya mau belajar mengampuni. Dulu hidup saya sembarangan. Sekarang saya hidup takut akan Tuhan. Dulu saya egois. Sekarang saya mau belajar mengasihi orang lain dan sekitar kita. Iman kepada Kristus harus terlihat dalam perubahan hidup. Yang kedua, dunia mungkin tidak mengerti perubahan hidup kita. Ayat 4 mengatakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri. Ketika orang mulai hidup benar, orang mungkin mulai heran. Orang yang mulai hidup benar tidak lagi ikut gosip. Tidak hidup lagi sembarangan. Tidak lagi membalas kejahatan. Kadang ini semua seringkali kita dianggap aneh ya. Ada mungkin yang berkata, lu sorohani lu. Terlalu serius ikut Tuhan. Tapi Petrus mengingatkan, jangan takut berbeda kalau itu demi Kristus. Hidup orang percaya memang dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia. Amin. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, termasuk saya. Lalu yang ketiga, ingat, hidup itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ayat yang kelima berkata, mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia. Ya, kepada Tuhan. Hidup kita ini yang terbatas ini harus dipertanggungjawabkan. Dunia sering merasa bebas hidup sesuka-sukanya. Ini punya gue, di hidup gue, ngapain lu atur-atur? Tapi firman Tuhan mengingatkan, ingat ada penghakiman. Ada pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Karena itu orang percaya dipanggil untuk hidup harus sadar. Bukan hidup untuk dipuja manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita hidup dengan anugerah Tuhan. Kalau kita ada di dunia ini, terus berkarya, terus memuliakan Tuhan. Bukan takut karena hukuman, tapi kita diarahkan untuk mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami terus diingatkan, kami terus diarahkan, mungkin kami terus ditegur. Dan kami yakin firman Tuhan yang memberkati sepanjang jalan kehidupan kami. Tolong satu hari ini berkati keluarga, berkati pekerjaan. Dengan kami percaya Tuhan selalu membuat kami berhasil di dalam kehidupan kami. Lindungi kami semua dan berkati seluruh keberadaan kami. Keluarga, gereja, negara ini, dan dunia ini dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.